Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Mama Jorel. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pagi ini aku lagi menunggu sesuatu nih teman-teman. Juga dengan ibu-ibu dan mbak-mbak banyak yang menunggu sesuatu. Ayo apa? Nah, ini datang orangnya. Tuh mas-mas penjual sayur yang mangkal di komplekku teman-teman. Jadi mas sayur ini pelanggannya banyak banget. Jadi banyak yang mengantri atau menunggu walaupun dia belum datang. Memang jadi primadonanya emak-emak sini ya teman-teman. Nah ini dia langsung diserbu teman-teman. Memang belanjaan yang dia bawa itu bervariasi macem-macem dan komplit kalau menurutku, dan juga sayur, buah-buahan semuanya tuh seger, ayam, daging, ikan juga komplit di tempat ini teman-teman. Nah kali ini aku karena sudah pesan lewat WA, jadi nggak terlalu banyak shoot atau pilih-pilih untuk belanjaanku ya teman-teman. Nah ini aku tinggal menunggu aja karena juga kondisinya rame seperti itu. Ngomong-ngomong soal belanjaan dan masak-memasak, alhamdulillah ini sudah mendekati bulan Ramadan ya teman-teman. Bagaimana nih persiapannya? Sudah siap-siap menu untuk berbuka puasa atau nanti mengalir aja nih teman-teman? Jadi setiap hari nanti mengalir aja, mau masak apa tiba-tiba ide muncul begitu aja. Seperti itu ya kadang teman-teman. Atau ada beberapa teman-teman yang sudah stok macem-macem di kulkas, jadi kulkasnya sampai penuh. Kalau aku sih mengalir aja ya teman-teman, jadi setiap hari belanja juga tidak masalah. Soalnya kadang untuk orang berbuka puasa itu tiba-tiba kepingin ini, tiba-tiba anak-anak juga minta dimasakin ini gitu ya teman-teman. Nah kali ini aku juga mau persiapan untuk berbuka puasa. Jadi alhamdulillah anakku tuh rajin untuk puasa sunnah. Nah kali ini dia minta dimasakkan ayam yang spesial menurutnya. Nah kali ini aku masaknya pakai ayam filet ya. Jadi ayam yang tanpa kulit dan tulang. Nah ini aku pakai 400 gram ayam filet. Kemudian aku potong seperti itu tadi ya teman-teman. Jadi nggak terlalu tipis-tipis banget. Kemudian ini aku mau goreng pakai tepung. Nah tepungnya biasa aku mix sendiri, jadi tepung terigu 5 sendok, 1 sendok tepung beras juga aku tambahkan yang rahasia itu, yaitu sedikit custard powder, juga garam, chicken powder sedikit, merica sedikit, lalu aku mix. Nah ini mau aku buat untuk adonan basahnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi aku tambahkan sedikit air. Airnya secukupnya saja ya teman-teman. Jadi ini nggak terlalu cair juga nggak terlalu kental. Cerita memasak untuk berbuka puasa, biasanya ibu-ibu tuh suka masak yang simple, cepet tapi enak ya teman-teman. Nah kali ini aku memasak masakan yang simple dan cepet sih menurutku. Jadi cocok untuk ibu-ibu pekerja, jadi misalnya dari kantor sampai rumah langsung masak gitu ya teman-teman. Ini rasanya juga enak, serasa kita berbuka puasa di restoran ya teman-teman. Nah ini juga anak-anak juga suka dengan menu seperti ini. Dan masakan ini juga cocok untuk sahur ya. Nah untuk adonan keringnya juga sama, aku mix tepung dan bumbu-bumbunya. Kemudian ini ayamnya aku masukkan di adonan basah terlebih dahulu, kemudian aku masukkan di adonan kering. Jadi di tepung kering ya teman-teman. Saat di tepung kering ini bisa diremas-remas gitu ya. Jadi nanti agak ada kriwil-kriwilnya, apa ya, kayak ayam crispy gitu. Nah ini aku juga menyiapkan wajan yang aku kasih minyak terlebih dahulu.
Kemudian ini digoreng satu persatu ayamnya. Oh ya teman-teman, jadi sebelumnya kita tepuk-tepukkan terlebih dahulu ya. Jadi biar tepungnya nggak banyak yang di minyak. Nah kalau menggunakan custard powder itu ya teman-teman, sekali sreng gitu aja baunya sudah wangi banget. Pokoknya wanginya itu buat perut lapar. Belum buka puasa ya. Tahan dulu. Jadi tuh aku kalau menggoreng seperti ini, kalau pakai custard powder itu, misalnya ada orang di rumah pasti bilang, waduh wanginya, kepingin makan nih, pasti seperti itu teman-teman. Ini setelah kuning keemasan aku balik. Nah setelah matang semuanya merata, baru aku angkat dan aku tiriskan ya. Nah ini kembali aku goreng sampai ayamnya habis ya teman-teman. Oh iya, sekiranya teman-teman mau dimasakin apa lagi nih? Insya Allah kalau aku bisa pasti aku buatkan videonya. Kalau teman-teman mau request bisa tulis-tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalau suka dengan videoku ini di like, komen-komen, dan subscribe dong pastinya. Dan aku ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah like videoku, sudah subscribe, dan selalu mendukungku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rizkinya ya, amin. Nah sambil menggoreng ayamnya, ini aku siapkan sayur-sayurannya. Jadi maaf ya teman-teman, tadi tidak kesut, ternyata tadi tombolnya tidak kepencet. Nah ini untuk sayurnya aku pakai wortel yang aku iris dadu panjang seperti ini, kotak-kotak gitu ya, panjang. Juga untuk ketimunnya sama seperti ini. Kemudian ini ada bawang bombay aku iris tipis-tipis. Lalu ada daun bawang yang aku potong memanjang. Kemudian ini juga ada bawang putih yang aku geprek, kemudian aku cincang. Oke lanjut kita masak sausnya. Jadi ini aku pakai 1 sendok makan margarin ya teman-teman. Kemudian bawang putih aku tumis terlebih dahulu. Ini ditumis sampai harum baunya, tapi jangan sampai kering ya. Lanjut ini aku masukkan bawang bombaynya. Ini aku tumis sebentar saja. Kemudian aku masukkan wortelnya. Jadi karena wortel teksturnya keras, ini aku masak terlebih dahulu. Kemudian aku tambahkan sedikit air. Kemudian aku tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam halus, dan setengah sendok teh chicken powder atau penyedap rasa. Dan ini aku tambahkan juga saus tiram. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan saus tomat dan sedikit cuka. Jadi cuka ini secukupnya saja ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka terlalu asam bisa di skip. Kemudian ini aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan minyak wijen. Lanjut aku masukkan ketimunnya. Jadi ketimun ini aku masak sebentar aja teman-teman. Nah sampai di sini teman-teman bisa koreksi rasa. Jadi masakan ini namanya ayam koloke. Dan untuk rasa ini gurih, manis, dan asam. Dan ini untuk pengentalnya aku pakai 1 sendok makan maizena yang aku larutkan dengan air terlebih dahulu. Nah kemudian ini aku masukkan dan dimasak sebentar sampai kuah mengental. Nah jika teman-teman tidak suka dengan saus kental, ini bisa tanpa maizena. Jadi agak sedikit encer tapi rasanya tetap enak. Lanjut yang terakhir ini masukkan daun bawangnya. Kemudian diaduk dan matikan kompornya. Untuk sausnya ini aku mau pindah ke mangkuk aja ya teman-teman. Jadi ini aku pisah dari ayamnya. Nah jika di restoran itu saat mau menghidangkan ayamnya dicampur sausnya terlebih dahulu. Ayam koloke ini sering dijumpai di restoran-restoran dan terutama restoran Chinese food. Koloke ini sejenis
jenis asam manis ya teman-teman. Jadi ada yang menyebut asam manis, ada yang menyebut koloke, dan ada juga yang menyebut kuluyuk. Nah, kalau asam manis kadang ada yang dagingnya tidak dibalur dengan tepung. Kalau kuluyuk atau koloke itu ayamnya dagingnya digoreng dulu dengan tepung. Untuk sayuran di masakan ini tuh bervariasi ya teman-teman. Jadi tergantung koki atau tukang masak seperti saya ini biasanya memvariasikan sendiri-sendiri. Jadi ada yang pakai ketimun, ada yang pakai wortel, ada yang pakai paprika, ada juga yang pakai nanas. Nah, ini sudah matang, alhamdulillah pas azan maghrib teman-teman. Tapi si abang yang puasa malah lagi mandi nih. Nah, ini sudah aku siapkan untuk makanan kecil dan juga teh anget. Nah, aku suka masak ayam koloke ini jadi bisa untuk makan satu keluarga. Kalau Dek Jorel, anakku yang paling kecil itu kan gak suka pakai saus-sausan ya teman-teman. Jadi ini bisa aku ambil terlebih dahulu untuk ayam crispy-nya, dan untuk kakak-kakaknya bisa memakai saus. Nah, ini saus aku pisah soalnya kalau langsung dicampur, kalau tidak langsung dimakan nanti kurang enak ya teman-teman, kurang seger. Nah, ini kalau teman-teman suka dengan saus seperti ini bisa disimpan di kulkas, jadi sayurannya jangan dicampur terlebih dahulu dan nanti saat makan baru ditambahkan sayuran dan dipanaskan kembali. Nah, saus seperti ini untuk di kulkas dalam kondisi tertutup bisa tahan sampai 3 hari, atau bisa juga dimasukkan ke freezer, itu bisa sampai 1 bulan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat videoku dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga bermanfaat.